Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Devi Laskaria Borobudur, NPM 20011010027. Baiklah, kakak di sini akan menyebarkan sedikit tentang permainan tradisional yang kalian ketahui. Nah, permainan yang tradisional yang pertama itu kakak mau memberitahukan tentang layang-layang. Sejarah permainan layang-layang itu seperti apa, Kak? Jadi layang-layang itu sudah ada di Cina sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Nah, di Indonesia sendiri ditemukan pada awal abad ke-21. Nah, permainan ini ditemukan dengan adanya di lukisan dengan adanya lukisan di dua pulau di Sulawesi Tenggara. Peraturan dan permainannya seperti apa, Kak? Biasanya layang-layang itu dimainkan di lapangan terbuka yang penuh dengan banyak pengunjung agar layang-layang itu bisa cepat terbang seperti itu adik-adik. Nah, cara pembuatan layang-layang itu seperti apa, Kak? Kita bisa melihatnya di internet ada di YouTube ya. Cara pembuatan bahan-bahannya itu bisa terbuat dari kertas, tapi kertasnya itu bukan kertas yang berat, tapi kertas minyak, bukan kertas minyak. Ya, yang tipis. Pokoknya nanti kita tunjukkan kertas minyaknya. Nah, ini dia kertas minyaknya. Nah, lalu ada lagi layang-layang yang paling banyak kita temui itu terbuat dari plastik. Kenapa dibuat dari plastik? Plastik itu lebih ringan dan cepat akan terbangnya kan karena ringannya seperti itu. Cara permainannya seperti apa? Kenapa permainan ini dikatakan bisa seru, Kak? Padahal dia cuma tarik ulur benang loh, seperti itu. Permainan ini dikatakan seru itu karena bayangkan saja saat layangannya mulai diterbangkan udara, terbang ke udara, terus kita mengikuti layangan itu kan, kejar-kejaran, dan teman-teman yang lain ikut kejar-kejaran bersama-sama mengejar layangan ini kemana di jalan. Bisa kalau teman-teman berlari bersama-sama mengikuti layangan, itu sangat seru sekali untuk anak-anak di usia ini. Oke? Ada juga yang berjenis seperti ini, balap-balapan layangan siapa nih paling tinggi, layangan siapa nih yang paling lama mendaratnya gitu. Nah, kan ada tuh layangan yang cepat sangkutnya. Nah, layangan yang cepat sangkut kan pasti teman-teman ada yang layangannya sangkut seperti itu. Tapi jangan sedih hati, ikuti saja teman-teman yang layangannya masih ada di langit ikut berlari. Itu keseruannya loh adik-adik. Baru kalau yang paling tinggi-tinggi itu juga seru. Kenapa kakak bilang seru? Misalnya, ayo kita lihat jagoan layangan siapa, paling tinggi layangan siapa, seperti itu kan. Baru buru-buru mengapakan layangannya sambil tarik ulur benangnya itu kan. Nanti iya aku paling tinggi, besok-besok aku yang paling tinggi. Seru sekali loh seperti itu. Baru permainan yang kedua yang akan kakak perkenalkan yaitu permainan petak umpet. Pasti semua sudah pernah mendengarnya petak umpet ya kan? Petak umpet ini gak cuma paling banyak digemari oleh laki-laki seperti layangan tadi. Kalau layangan tadi mungkin paling banyak digemari oleh laki-laki. Tapi kalau petak umpet, perempuan dan laki-laki pasti suka main petak umpet dong, kan? Nah, kayak mana Kak sejarahnya petak umpet ini? Baik, Kakak akan jelaskan sejarah ditemukannya petak umpet ini sendiri adalah sejarah petak umpet itu sendiri diduga berasal dari Yunani. Kenapa diduga berasal dari Yunani, Kak? Jadi, dulu ada penulis dari Yunani yang bernama Julius Pollux, adik-adik, mendeskripsikan tentang permainan petak umpet itu sendiri. Dia mendeskripsikannya lewat tulisannya di 2 abad sebelum Masehi. Pollux menyebut permainan itu dengan nama Apodidias Kinda. Apa adik-adik? Apodidias Kinda. Kenapa dia menyebut gitu? Ya mungkin itu bahasa dari Yunani ya kan. Tapi dalam pendeskripsiannya itu dia menyebutkan cara permainannya dari cara atau aturan cara dari permainan petak umpet itu sendiri. Yang kalau kita kenal dari pendeskripsiannya itu, kalau kita kenal itu adalah termasuk deskripsi dari permainan petak umpet. Makanya itu permainan petak umpet diduga berasal dari Yunani. Seperti itu. Tapi jangan salah, adik-adik. Permainan petak umpet ini sendiri diakui loh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kenapa diakui oleh Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan adik-adik? Karena dia termasuk permainan tradisional yang mungkin anak zaman sekarang udah mulai jarang ya memainkannya. Kenapa? Tapi beberapa mungkin pasti memainkannya, apalagi di kampung kakak. Kalau di daerah tempat kampung kakak, semua masih suka kok main petak umpet. Tapi mungkin di kota udah mulai jarang lah ya main petak umpet. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Karena sekarang sudah zamannya teknologi, semua sudah mengenal HP. Ya kan, adik-adik? Seperti itu. Nah, salah satu jenis petak umpet yang diakui oleh Kemendikbud itu sendiri yaitu adalah petak umpet Betawi. Petak umpet Betawi itu sebenarnya sama saja petak umpetnya dengan daerah-daerah lain, cuma adalah keunikannya sendiri. Seperti itu. Nah, cara bermainnya seperti apa, Kak? Cara bermain petak umpet itu sendiri, dimana kita pasti memulainya kalau anak-anak zaman kakak dulu ya, pasti home pimpa dulu dong, ya kan? Jadi home pimpa seperti itu kan. Kayak mana misalnya, seperti biar kakak contohkan ya. Home pimpa, layung kampreng, Maija pakai baju rombeng. Seperti itu lagunya. Baru makanya paling pakai piring kaleng, seperti itu. Misalnya aku hitam sendiri, semua putih. Berarti yang jaga aku dong, seperti itu. Jagalah kan. Baru penjaga itu menghitung dari angka 1 sampai 10 atau dari angka 1 sampai 20, seperti itu adik-adik. Nah, setelah si penjaga menghitung dari angka 1 sampai 10 atau angka 1 sampai 20, baru si penjaga baru teman-temannya itu kan mulai menghitung di penjaganya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang tadi teman-teman yang berbaris di belakang berlari mencari tempat persembunyian. Berlari sampai angka sudah selesai dihitung, semua harus sudah mendapat tempat persembunyian atau semua harus sudah sembunyi. Baru yang menjaga tadi mencari. Kemana teman-temanku tadi? Seperti itu loh. Kemana teman-temanku tadi? Nah, misalnya setelah udah beberapa menit dia mencari, kini ada member. Sepertinya itu, kakak kasih contoh nama kakak sendiri ya. Sepertinya itu si Devri. Kita kasih contoh penjaganya itu misalnya namanya Ira. Oke. Baru sepertinya itu si Devri. Baru dia berlari. Devri, pong. Permainan ini sendiri punya kata-kata pong sebelum menepuk dinding tempat dia menghitung tadi. Sebelum, jadi Devri, pong, baru tepuk dinding. Seperti itu, berarti aku sudah dapat. Baru dia mulai mencari misalnya 2 atau 3 sudah dapat, baru dia mencari satu lagi nih yang belum dapat. Taunya satu lagi yang udah dapat, bisa gitu kan, langsung menepuk dindingnya dan kata pong, keduluan. Berarti kalau sudah yang misalnya yang lagi dicari menepuk dinding pong katanya gitu kan adik-adik, berarti bisa dong yang tadi dia dapat juga berlari sembunyi, dan si penjaga mulai menghitung dari awal, dan dia mungkin akan mulai mencari yang lainnya sampai dari awal lagi gitu. Seperti itulah bisa kakak jelaskan. Nah, itu kemungkinan pertama. Kalau kemungkinan kedua, bisa saja sudah dapat semuanya. Yang tadi satu lagi dicari itu sudah dapat misalnya. Sudah dapat dong semuanya. Berarti biasanya untuk penjaga selanjutnya dicari dari mana? Ya betul sekali. Dari yang pertama namanya disebutkan atau didapatkan persembunyian pertamanya. Tadi pertama misalnya Devri kan, berarti Devri yang jaga selanjutnya. Seperti itu adik-adik. Seru dong. Tanpa kakak jelaskan sebenarnya sudah marak semua anak-anak memainkan ini dong, ya kan? Tetap semoga anak-anak zaman sekarang yang terlalu sibuk main HP, kakak harapkan tetap memainkan permainan tradisional. Sebenarnya permainan tradisional itu seru dibandingkan main HP monoton. Ya kan, adik-adik? Oke, kita lanjut ke permainan ketiga. Permainan tradisional yang ketiga yang kakak mau jelaskan ke kalian itu adalah congklak. Pasti kalian udah kenal dong dengan nama congklak, dan pasti banyak dong yang suka main congklak. Kakak sendiri suka loh main congklak. Ya dong, seru kan? Biasanya mayoritas memang congklak banyak disukai oleh anak perempuan. Kalau tadi layang-layang mungkin banyak disukai mayoritas anak laki-laki kan. Congklak kebalikannya, banyak disukai anak perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga boleh kok memainkan seperti itu. Nah, bagaimana sejarah congklak itu sendiri, Kak? Sejarah congklak itu sendiri, congklak adalah suatu permainan tradisional yang punya penyebutan banyak. Kenapa punya penyebutan banyak, Kak? Maksudnya kayak mana? Maksudnya congklak punya berbagai nama di seluruh Indonesia. Contohnya, biar kakak ambil contoh dong. Kalau di daerah Jawa,
congklak dikatakan dengan nama congklak, dakonan, ya mungkin itu saja yang kakak ingat ya. Baru di daerah Sumatera, apa namanya kak? Di daerah Sumatera namanya congklak empat. Baru kalau daerah Lampung apa? Kalau daerah Lampung dikenal dengan nama dentuman lambun. Pasti orang-orang Lampung udah tahu lah ya kan. Lalu kalau di daerah Sulawesi dikenal dengan nama apa kak? Di daerah Sulawesi dikenal dengan nama Makaotan, Magaleceng, Agaleceng, dan Nogara. Itu kalau di berbagai belahan daerah di Sulawesi. Dan menurut kakak, sejarah permainan ini sendiri, itu biasanya dalam permainan ini, dia itu memakai sejenis cangkang kerang, atau biji-bijian yang dapat dipakai untuk congklak itu. Itu kan membutuhkan biji-bijian dong, yang untuk digilir seperti ini gitu. Itu memakai biji-bijian. Dan jika tidak ada biji-biji, kadangkala digunakan juga batu-batu kecil. Pasti pernah dong pakai batu. Kakak sendiri kadang jarang ya jumpain yang namanya biji-bijian seperti itu kan. Jadi kakak pakainya batu dong, ya kan? Gak mungkin dong, jadi gak main. Lalu seru sekali permainannya seperti itu. Baru cara permainannya seperti apa kak? Baik, akan kakak jelaskan. Cara permainannya itu sendiri adalah